suaranya freeze kayaknya ya. Halo, mohon maaf ya Mbak Intan. Iya, nggak apa-apa. Masalah banget, ikonik banget kalau di timur itu masalah jaringan, Mbak Intan, sorry ya. Iya, betul Pak Bill. Oke, itu tadi 3 pertanyaan untuk Mbak Intan. Sekarang 3 pertanyaan lagi buat Pak Bill. Ini ada dari Tiara Vilesia. Ini pertanyaannya ini untuk cicil logam mulia berapa sih minimal emas yang harus kita beli dan biaya adminnya apakah dikenakan? Gimana nih Pak Bill? Pertanyaannya untuk cicil logam mulia berapa gitu ya? Ya. Iya Pak. Jadi untuk Mbak Tiara, makasih untuk pertanyaannya. Untuk cicil logam mulia itu kalau di Pegadaian itu kita punya beberapa denominasi, mulai dari paling kecil itu 0,5 gram sampai yang paling besar itu 1 kilo. Nah, uang muka itu disesuaikan dengan jumlah emas, gram emas yang mau diambil. Misalnya, contoh yang paling mudah ya, kalau misalkan Mbak Tiara mau ambil 1 gram per hari ini ya, kalau misalkan Mbak mau nyicil emas 1 gram per hari ini, Mbaknya harus menyiapkan uang muka itu kurang lebih 150-an ya per hari ini. Saya update tadi ya. Harga itu bergerak tiap hari Mbak Tiara, sehingga kita harus bisa pantengin lewat aplikasinya Pegadaian Digital Service tadi itu untuk melihat harganya. Nah, contoh tadi ya 1 gram itu kalau misalkan kita mau ambil 1 gram, uang muka minimalnya itu cuma Rp198.650. Itu untuk uang muka. Selanjutnya nanti dicicil dengan tenor minimal 3 bulan, maksimalnya itu 36 bulan. Angsuran paling kecil ya, ini angsuran paling kecil itu 17.800 saja kalau mengambilnya 1 gram. Kalau rencananya mau ngambil ini yang paling kecil sama batas paling besarnya itu 1 kilo. Kalau mau ambil 1 kilo per hari ini, uang mukanya itu Rp139.301.500 dengan angsuran per tenor minimal 3 bulannya 271 jutaan dan maksimalnya itu 36 bulan. Angsuran per bulannya itu 30.077.000 kurang lebih. Jadi kita ada harga yang setiap hari kita update dan kita bisa ngecek juga lewat Pegadaian Digital Service itu Mbak. Sehingga kalau misalkan nanya harga ke saya per hari ini, harganya bisa jadi naik besok, turun besok, sehingga harus update, pantengin terus di aplikasi Pegadaian Digital Service. Mbak, terus pertanyaan itu aja ya. Oke. Iya, siap. Jadi bisa lewat aplikasi juga ya. Nah, di situ bisa. Lagi promo ya sekarang? Yes, benar sekali. Pas lagi promo, buruan manfaatkan promonya pas hari ini untuk ambil kredit. Ya, kredit cicil. Oke, siap. Makasih. Ini ada pertanyaan lagi yang kedua dari Karan Manwani. Pertanyaannya gini Pak Bil, jika kita tidak mampu menyelesaikan cicilan yang kita sudah DP tadi, apakah dikenakan penalti dan apakah dananya itu bisa kita cairkan untuk kita sendiri? Belum juga diambil udah pikir kalau nggak bisa dibayar gimana sih yang mau investasi. Ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian agar kita Asmusker mau misalkan mengambil cicil emas di Pegadaian, jangan khawatir. Kalau misalkan di tengah jalan terjadi apa-apa misalnya ya, tidak bisa mengangsur lagi. Kita punya banyak jalan untuk membantu Bapak Ibu agar sekalian. Mungkin skema pembiayaannya dirasa terlalu berat. Kita bisa mengubah skema pembiayaannya. Mungkin sebelumnya itu kalau setiap bulan kemarin ngambil tenornya itu 24 bulan, ternyata angsurannya mandek. Kita bisa rubah ke angsuran baru, kita ambil tenor baru, misalnya dibuat menjadi 36 bulan biar lebih ringan.
angsuran per bulanannya. Toh kalau misalkan Bapak Ibu sekalian memang sudah tidak mau mengangsur lagi dengan alasan Bapak Ibu sekalian masing-masing, kita bisa ada sistem ada di sistem kita untuk penjualan barang ini, kita pasti akan masukkan dalam barang lelang ya, kita lelang barangnya dan ada sistem uang kelebihan, sehingga kalau sudah mengangsur dan barangnya itu istilahnya Bapak Ibu sudah tidak bisa dan mau dilelang, nanti ada sistem uang kelebihan yang kita kembalikan ke nasabah yang bersangkutan, itu sih Pak. Tapi jangan sampai dong dicicil lalu dibiarkan lelang, sayang kan gitu loh, niatnya mau investasi kok jatuhnya jadi berhutang, ya nggak boleh. Jadi disesuaikan dengan kemampuan. Kalau memang awalnya belum bisa 5 gram misalnya ya, ambil dulu kecil-kecil gitu ya Mbak Intan ya. Jadi menyesuaikan dengan kemampuan pendapatan kita. Ambil dulu yang segram. Nanti kalau segram dirasa udah oke, ambil lagi 2 gram dan seterusnya gitu. Oke, Mbak Friska. Oke, makasih Pak Bill. Suara saya kedengaran ya? Ya. Oke, siap. Ini ada pertanyaan yang terakhir buat Pak Bill. Apa sih keuntungan investasi Mas dibanding investasi lain? Pertanyaannya apa sih keuntungannya? Saya nggak mau jawab keuntungan ya, karena saya bilang kalau kita berinvestasi emas, kalau kita mau untung itu jangka panjang, itu pasti kita dapat keuntungan dalam bentuk kenaikan harga emas, yang tadi Mbak Intan juga bilang bahwa emas itu harganya selalu naik. Tapi kalau misalkan kita berinvestasi emas, selain keuntungan yang kita dapatkan, banyak sekali manfaat yang bisa ditawarkan emas kepada kita. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, kalau punya emas, manfaatnya itu banyak. Tadi itu di Pegadaian aja, emas itu bisa digunakan untuk selain gadai untuk dapat tambahan modal, bisa juga dijadikan jaminan untuk pembiayaan haji. Selain itu berinvestasi emas itu apa istilahnya, bukan baru sekarang ini ya, bukan karena webinar hari ini kita memperkenalkan emas kepada Bapak Ibu sekalian. Emas itu sudah dipergunakan sejak zaman bahula, saya bilang ya, udah dari zaman Nabi bahkan emas itu digunakan sebagai alat tukar, sebagai barang mulia, sebagai barang langka, sehingga berinvestasi emas itu nggak akan pernah mengalami kalau saya bilang mengalami kerugian. Makanya kalau misalkan Bapak Ibu kalian sudah niat untuk investasi, jangan buru-buru untuk dijual lagi. Belum sempat dirasakan keuntungannya, malahan Bapak Ibu kalian bisa merasakan kerugian. Tetapi saya pastikan bahwa berinvestasi emas itu pasti akan dapat banyak sekali manfaatnya. Pak, itu aja. Oke, terima kasih Pak Bill. Itu pertanyaan terakhir dari Ibu Akila Mufia ya. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah berpartisipasi dalam pertanyaan-pertanyaan. Mohon maaf, mungkin ada yang belum kami jawab, tapi tetap menghubungi dan membalas pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu itu dari kolom Q&A ya. Oke, kita sudah di penghujung acara ya. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin saya boleh dari Mbak Intan dan Bapak Thomas untuk memberikan closing statement kepada para peserta webinar kita siang hari ini. Mungkin pesan dan tips untuk membangun bisnis di era digital. Mungkin Ibu Intan terlebih dahulu. Ya, buat semuanya nih yang lagi mencoba ya, punya rencana nih tapi belum tahu gimana caranya memulai. Sebenarnya kalau buat melakukan bisnis itu yang penting just do it, don't overthink gitu. Jadi jangan banyak mikir-mikir, jangan terlalu banyak ketakutan gitu, tapi lakukan, segera wujudkan idenya apa, nanti akan menemukan ya jalannya. Jangan takut gagal, jangan takut barangnya nggak ada yang dibeli, just do it aja pokoknya gitu. Terima kasih Mbak Intan Wulansari.
Intan. Oh ya, oke. Makasih Mbak Intan. Selanjutnya dilanjutkan closing statement oleh Bapak Thomas Soni Biltanelab. Silakan Pak Thomas Soni. Kutip Mbak Intan tadi ya, just do it, don't overthink. Sama juga kalau mau berinvestasi emas, just do it, don't overthink. Kadang-kadang kita kalah sama bayangan kita sendiri. Baru mau berinvestasi udah dipikir macem-macem, padahal udah tahu, saya bilang tadi, emas itu udah dipakai dari zaman bahula, nggak pernah ada ruginya. Sehingga Bapak Ibu kalian yang udah rencana mulai berbisnis, kalau bisa menginvestasikan emas, mulailah berinvestasi, nggak bakalan rugi, saya jamin. Dan kalau bisa mulai sekarang, jangan tunda-tunda. Kalau mulai sekarang, kapan lagi? Itu ya, pas kebetulan lagi promo, yuk gas, yuk. Bisa, yuk, bisa. Siap. Terima kasih Bapak Thomas Soni Biltanelab. Ini closing statement-nya hampir sama. Jadi kalau memang mau berusaha atau mungkin mau berinvestasi, harus dimulai dari sekarang ya, jangan ditunda-tunda ya. Ya, kepada Ibu Intan Blansari selaku Entrepreneur Particius dan Thomas Soni Biltanelab selaku First Line Manager, kita boleh beri applause secara virtual kepada dua pembicara hebat kita kali ini. Makasih ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Intan, Pak Bil, terima kasih banyak. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, seperti yang di awal saya sudah infokan bahwa akan ada hadiah wireless earphone BBI untuk para peserta webinar yang sudah memberikan pertanyaan di Q&A box ataupun yang telah bertanya langsung kepada kedua narasumber kita pada siang hari. Kita langsung saja ya, undi siapakah yang beruntung untuk mendapatkan hadiah wireless earphone BBI TWS10 True. Silakan diputar. Oke, selamat yang beruntung Ibu Liana ya, berhak mendapatkan door prize dari kita dan nanti akan dihubungi oleh panitia untuk proses hadiahnya. Oke, saya mau ingatin lagi kalau Pegadaian ada promo. Yang pertama itu cicil emas minimum